Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi. Marilah di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam pribadi Sang Firman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Ya Roh Kudus, berikanlah kami pada hari ini kebaikan-Mu, untuk kami dapat melihat bahwa segala sesuatu yang Allah limpahkan, berikan dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Ajar kami untuk tetap berdiri teguh pada kebenaran-Mu dan tidak berkompromi pada kejahatan dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang-orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan baik kepada siapa saja. Tentu kita tahu akan hal itu. Kita yakin Dia menyediakan upah khusus bagi mereka yang berani dan tidak pernah mengkompromikan iman mereka saat mereka ada bersama orang-orang yang tidak percaya. Ayat yang kita baca hari ini mengatakan bahwa Allah baik terhadap mereka yang berlindung kepadanya di hadapan anak-anak manusia, di hadapan keluarga dan teman-teman kita yang beragama Kristen, dan kemudian di hadapan teman-teman kita yang tidak percaya. Panggilan kita sebagai orang percaya adalah untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Kita harus mempertahankan integritas kita senantiasa dan tidak pernah mau berkompromi tentang standar-standar moral. Akan tetapi, jika kita menginginkan persetujuan manusia, kita sering melakukan apapun yang dibutuhkan agar merasa diterima oleh mereka, sekalipun dengan risiko tidak membuat Tuhan senang dan bertentangan dengan hati nurani kita yang paling dalam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jauh lebih baik membuat Tuhan berkenan daripada menyenangkan manusia. Rasul Paulus menyatakan bahwa jika dia ingin terkenal di kalangan manusia, dia tidak akan pernah mau untuk menjadi rasul. Dia akan kehilangan hak untuk melayani Tuhan seperti yang dilakukannya. Tragisnya, orang sering berkata tidak kepada Tuhan agar bisa berkata ya kepada manusia. Hati nuraninya mulai ditumpulkan dengan berkompromi terhadap ketidakbenaran. Saudaraku, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itulah standar hidup kekristenan. Saat kita mengikuti Tuhan, kita memiliki damai. Damai sejahtera dilimpahkan ke dalam hidup kita, dan kita mengalami upah Tuhan di dalam hidup kita. Jangan biarkan rasa takut atau penolakan membuat kita tertekan sehingga kita berdosa terhadap hati nurani kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetaplah berjalan di dalam terang firman Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai standar kebenaran kita, sehingga ketika kita dituntut untuk harus berkompromi dengan ketidakbenaran dan dosa, kita akan tetap memiliki integritas di dalam Tuhan. Kita tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai Allah selalu beserta dengan kita, sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu setia sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus, Tuhan yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau
menyadarkan kami, mengingatkan kami kembali untuk kami bersama-sama meneguhkan hati kami bahwa kami harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami tidak ingin berkompromi dengan hal yang lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan di pagi ini. Biarlah pagi ini segala hormat, kemuliaan hanya kami berikan bagi Tuhan dan pekerjaannya yang Tuhan berikan dan Tuhan ingin kami lakukan di tengah-tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Semangat pagi.